Teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang profesionalisme. Kenapa sih sebagai orang yang bekerja di NICU kita mesti profesional ya? Karena itu berkaitan dengan eh, pekerjaan kita ya, yaitu profesi. Jadi kalau kita mencari pekerjaan dengan sebuah profesi, maka kita juga harus mengenal apa itu profesionalisme. Ya, secara umum profesional itu adalah sebuah sikap dalam menjalankan keahlian tertentu. Jadi keahlian tertentu, jadi spesifik ya. Perawat NICU itu dokter anak itu ya keahlian tertentu dengan kompetensi yang tertinggi. Tentu saja ada lembaga yang akan mensahkan kompetensi itu. Jadi bukan ngaku-ngaku ya. Dan melakukan keahliannya itu sesuai protokol dan peraturan yang ada di bidangnya. Jadi bukan ngarang-ngarang. Ya, jadi ada SOP yang harus kita taati. Ada pedoman yang harus kita patuhi ketika kita melaksanakan pekerjaan profesi kita. Dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai sumber kehidupan. Jadi tenaga profesional bukan volunteer. Ya, nggak dibayar, yang penting mah melakukan pekerjaan kemanusiaan itu bukan. Jadi beda dengan tenaga volunteer. Beda dengan tenaga terlatih. Tenaga terlatih itu misalnya pasukan oranye, ya dia dilatih untuk gimana caranya mengangkut sampah, memilah-milah sampah gitu kan. Ada latihannya, pokoknya dilatih beberapa kali udah bisa ya udah jadi tenaga terlatih. Dia tidak perlu pengakuan bahwa dia kompeten, tidak perlu secara legal ya bahwa dia bisa mengerjakan kerjaan itu tuh nggak usah. Pokoknya asal dilatih bisa ya udah langsung bekerja. Tapi kalau profesional enggak. Karena kompetensinya itu harus sah secara legal. Ada 4 inti dari profesional ya. 1 kompeten, kemampuan keahlian tertentu. 2 legal, sah ya, ada secara hukum sah. Accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Properly paid, jadi memang ada imbalan yang layak untuk mencari nafkah sebagai tenaga profesional. Kita lihat satu-satu ya. Kompeten itu artinya dia mampu, dia ahli, dia terampil. Kalau mau jadi perawat NICU, dia harus paham apa? Misalnya, pencegahan klapsi kalau pasang PICC, resusitasi neonatus, memantau bayi dengan CPAP, dia mesti bisa tuh semuanya. Kalau Anda tidak kompeten, Anda tidak layak disebut profesional. Jadi nggak asal nyebur, ya nggak asal dapat instruksi terus ya udah kerja gitu. Tidak, harus ada standar kompetensinya. Dan standar kompetensi ini juga ada institusi yang mengakuinya. Misalnya saya punya sertifikat kompetensi sebagai dokter anak. Di situ salah satu kemampuannya misalnya saya harus bisa ini, bisa itu, salah satunya misalkan resusitasi neonatus dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak mengangkat derajat kita, tidak mengangkat kemampuan kita, keterampilan kita menjadi sesuai dengan profesi, itu kita tidak profesional. Nggak profesional loh. Kerja udah 10 tahun ini, cu. Nggak ngerti apa-apa soal CPAP, misalnya begitu, ya, tidak kompeten. Legal, ya, kalau perawat ada STR, ya, dokter ada STR juga, ada SIP, ada ijazahnya. Jadi terbukti secara legal dan secara sah bahwa orang ini menguasai keahlian tertentu sebagai profesinya. Jadi nggak asal, udah lu jaga tempel aja gitu. Misalnya lulusan SMA gitu ya, nggak ada pendidikan perawat, ya udah masuk aja di NICU tiap hari, nanti juga bisa lama-lama. Itu tidak bisa, karena dia secara legal harus menjalani pelatihan atau pendidikan tertentu. Salah satu contoh profesi ya, esket sama dokter. Sarjana kedokteran belum profesional, tapi dokter profesional. Ya, jadi ada tahapan secara hukum dan secara sah ya bahwa dia
profesinya adalah ini. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Dan penerapan pelayanan itu berbasis bukti, bukan berbasis katanya. Biasanya juga DPJP yang dulu-dulu mah begini, nggak bisa. Instruksi DPJP misalnya, itu harus ada dasar pertanggungjawabannya. Perawat punya hak untuk bilang, memang SOP-nya begini ya, misalnya seperti itu. Atau dokter juga bisa komplain, loh, kok begini sih? Emang SOP-nya begini ya? Kalau kita melakukan misalnya penggantian sirkuit. Emang SOP-nya begini kalau kita mau nyuntik? Emang SOP-nya kok begini ya? Kalau kita mau misalnya suction via endotracheal tube misalnya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan perilaku kita, tindakan medis, terapi di depan hukum. Oleh karena itu, harus ada protokol dan pedoman yang benar, nggak bisa ngarang. Kata siapa kalau bayi FiO2-nya nggak boleh 100? Biarin amat, orang kita juga nggak punya blender, misalnya gitu. Nggak bisa, harus bisa dipertanggungjawabkan ketika kita membuat bayi cedera dan tidak sesuai protokol, kita tidak profesional dan bisa terseret ke masalah hukum. Jadi semua tindakan medis, terapi harus accountable, bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum, di depan komisi etik lah, di depan komite medik, semua harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan protokol itu dasarnya adalah evidence based. Yang keempat, properly paid, sebuah profesi dilakukan untuk mencari nafkah. Kalau bukan, itu namanya volunteer, pekerja sosial. Ya, coba kita lihat gambar yang di sebelah kanan ya. Jadi berbeda-beda keahliannya, berbeda-beda juga standar gajinya ya. Misalnya kita lihat nih, yang paling bawah itu ada neurologi ya. Dia lebih rendah daripada perawat NICU ya. Yang perawat NICU tuh dari bawah tuh, intensive care ya. Neonatal intensive care. Kemudian beda lagi neonatal intensive care dengan perawat yang bekerja di medical surgical ya, itu beda lagi tuh. Kemudian pelayanan lansia atau pelayanan penyakit kronik, nah ini beda-beda harganya. Di NICU sendiri jasa perawat juga beda-beda. Lihat nih, semakin kompetensinya tinggi, semakin pengalamannya banyak, maka jasanya akan semakin tinggi. Ini tidak bisa diputarbalikan menjadi, kamu berarti matre nih. Enggak. Karena profesionalisme yang memang untuk mencari nafkah profesi itu ya. Nggak bisa, kamu tuh nggak sama rasa sama rata deh. Masa gaji bisa dibeda-bedain? Ya nggak bisa dong. Kalau kamu cuma bisa ganti popok sama ngukur suhu, saya bisa pegang ventilator, kenapa gaji saya harus sama dengan kamu? Nggak apa-apa, itu namanya profesional. Jadi memang ada dasarnya kenapa ada pembedaan seperti itu. Ya jadi ingat, mau jadi tenaga profesional, jangan cuma nuntut gaji ya. Ada apa tadi? Legal, competence, accountable. Lalu ada lagi teori Stern ya, itu dia bilang profesionalisme bagi tenaga kesehatan tuh ada tambahannya. Apa itu tambahannya? Ethical, humanity, altruism, dan communication. Ya, ayolah teman-teman terbiasa dong dengan bahasa Inggris ya. Kita lihat satu-satu ya. Etik itu etis, humanity itu artinya berperi kemanusiaan, altruism tidak mementingkan diri sendiri, dan communication memiliki kemampuan berkomunikasi. Nah, ini yang membedakan profesionalisme tenaga kesehatan dengan yang lainnya. Misalnya aja di arsitektur atau ekonomi, ya mungkin berbeda ya prinsip-prinsipnya. Tapi yang 4 tadi, yang legal, accountable, properly paid, itu semua profesi. Kita lihat etik ya. Etik itu ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi itu adalah apakah kita menghormati pasien, menghargai haknya. Pak, tolong dong ke rumah sakit. Nih kita mau edukasi nih, bapaknya udah datang. Tunggu ya, dokternya nggak ada. Tunggu ya, dokternya sibuk.
Tunggu ya, loh gimana sih kita tidak menghormati dia, kita tidak menghargai waktu yang dia luangkan, kita tidak menghormati haknya dia untuk bertemu. Yang kita pikirin cuma diri kita sendiri. Pokoknya saya mau edukasi, tapi sekarang lagi nggak sempet. Ya udah, tunggu aja sampai saya sempet. Nggak bisa begitu. Semua orang punya kepentingan. Pasien punya kepentingan, punya pekerjaan. Non-maleficence adalah apakah kita merugikan dia? Apakah kita melakukan sesuatu yang merugikan dia? Udah tahu nyeri bisa bikin apnu. Disuntik berkali-kali. Direjam berkali-kali. Ya, coba deh. Kita evaluasi diri sendiri. Apakah tindakan kita tuh merugikan dia? Udah tahu pasiennya harus disaksin rutin dengan atresia esofagus atau dengan pneumonia yang berat. Ditinggal aja. Kosong aja nicunya, ditinggal. Apakah tidak akan kita merugikan dia? Beneficence. Apakah tindakan kita memberikan manfaat untuk pasien? Ya, jadi semua yang kita lakukan tujuannya menguntungkan dia. Sakit diintubasi, tapi untuk menyelamatkan. Nggak bisa diojrok-ojrok. Akhirnya apnu jelek, hipoksia lama, nggak bisa intubasi. Non-maleficence. Melakukan sesuatu yang merugikan. Justice, apakah itu berdampak kepada orang lain dan keadilan. Kalau kita punya satu tempat di nicu, lebih penting yang perlu nicu atau pejabat yang nggak perlu tapi pengen masuk nicu, contohnya seperti itu. Ya, keputusan kita berdampak kepada kepentingan orang lain dan banyak orang. Ya, otonomi, hormati pasien, hormati haknya. Non-maleficence, jangan melakukan yang merugikan. Beneficence, lakukanlah yang menguntungkan. Dan justice, yang efeknya tidak merugikan banyak orang. Ya. Altruism, altruism itu tidak egois, dia rela berkorban. Biarin aja lah anaknya, apnu-apnu juga, gue udah pengen buru-buru pulang nih, kita ketinggalan angkot dan sebagainya. Emangnya dia doang yang mau hidup? Gue juga punya keluarga. Tidak seperti itu. Tenaga kesehatan, altruism. Sampai lupa minum, sampai lupa makan, sampai skip jam sholat demi menyelamatkan nyawa orang lain. Dia rela berkorban supaya orang lain bisa hidup. Itu prinsip altruism. Tidak egois, nggak gue dulu gitu. Ketika ada pasien yang perburukan, kemudian jadi jaganya lebih capek, jadi prolong, ya, jadi aduh telat deh gara-gara ini. Kita merasa tidak marah-marah gitu. Apalagi kalau sampai ada tenaga kesehatan yang gara-gara ini nih perburukan, kerjaan gue jadi nambah. Itu sama sekali tidak profesional, ya, tidak jauh sekali dari sifat altruism. Kalau tidak mampu altruis, belajar. Kalau tidak mau altruism, jangan jadi tenaga medis, jangan jadi perawat, bidan, atau dokter. Karena nyawa orang lain telah dipercayakan kepada pelayanan kita. Humanity, berperi kemanusiaan. Jadi mau menolong dan menjunjung tinggi kepentingan manusia, ya, menghormati manusia setinggi mungkin, bahkan dari sejak dalam kandungan. Emangnya kalau kita sudah tahu pasiennya perburukan, terus DNR, ya, terus pasiennya memang prognosisnya buruk, ini extremely preterm begini nih, kita nggak mampu hidup. Emangnya boleh kita biarinin gitu, tidak melakukan palliative care? Apakah itu berperi kemanusiaan buat dia? Meskipun kita tahu bahwa angka harapan hidupnya kecil. Jadi memperjuangkan manusia dengan berperi kemanusiaan. Kalau ini tujuannya siapa nih yang dipikirin? Dia mau nyumbang ke fakir miskin apa untuk gaya-gayaan? Ya, kalau berperi kemanusiaan yang kita pikirkan adalah pasien. Communication, ya, kita harus mampu berkomunikasi dengan sifat yang peduli.
bukan hanya menyampaikan berita. Peduli kalau beritanya itu buruk, jangan cengengesan ngomongnya. Kalau ada orang tua yang nanya terus, jangan gayanya begitu, gayanya gaya nggak mau ngasih tahu, itu haknya. Kita peduli bahwa Anda dalam keadaan tidak baik-baik saja, karena anaknya dinicu. Coba aja mikir ke diri sendiri, kalau anak kita dinicu, pasti kita tidak baik-baik saja. Empati, pasti kita panik, pasti kita stres, pasti kita gampang emosi, pasti kita gampang nangis, pasti kita sangat kelelahan. Itu yang terjadi dengan orang tua yang anaknya dirawat dinicu. Jadi empati. Nggak usah bilang begini, tiap hari nanya melulu. Itu haknya dia, sehari 3 kali nanya juga boleh. Edukasi. Ketika dia bicara sama kita, pastikan dia jadi lebih pinter. Jadi lebih paham, bukan tambah bingung. Jadi anak gue diapain nih? Dan yang keempat, akurat. Kalau ngomong, nggak ngerti, jangan ngomong. Mati DPJP-nya. Tadi kata susternya begini, dok. Hah? Padahal kejadiannya nggak begitu. Yang paling menguasai pasien tuh DPJP, karena dia 24 jam dilaporin bolak-balik. Ya, ketika selesai shift, dokter jaga selesai, perawat selesai, tapi DPJP nggak pernah selesai shiftnya sampai operan ke DPJP lain. Oleh karena itu, berikanlah informasi yang akurat atau berikanlah edukasi itu kepada orang lain yang kompeten untuk memberikan edukasi. Jangan asal bunyi, apalagi mengatakan hal yang tidak nyaman untuk didengar. Ini mah Bu udah tinggal nunggu umur, nggak boleh. Kita harus empati. Bu, kelainan ini mah kelainan bawaan kayak begini mah. Apa yang mau diharapin? Nggak bisa ngomong begitu, itu anak-anak yang merupakan darah daging dia. Kita juga akan memperjuangkan darah daging kita sendiri. Ketika ada duka cita, jangan bercanda di depan pasien. Itu tidak empati. Meskipun ada sesuatu yang lucu, diem. Kita tidak usah nangis-nangis dan ikut-ikutan melayat, itu nggak usah. Tapi kita menunjukkan bahwa kita memahami perasaan duka cita yang dirasakan oleh si orang tua pasien. Kalau ngomong sesama perawat di depan pasien, itu juga harus dengan sopan santun. Menunjukkan bahwa kita orang yang teredukasi dengan baik. Semoga kemampuan ini terus dilatih, karena saya sendiri masih sangat banyak belajar. Saya masih banyak kekurangan saya dalam hal komunikasi, sangat sekali. Tapi saya paham bahwa saya harus belajar. Saya yang tahun depan harus lebih bagus dari saya yang sekarang. Saya yang sekarang harus lebih bagus dari saya yang tahun kemarin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar menjadi lebih profesional dan memiliki komunikasi yang baik.